Al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Bagaimana Pak Ustadz? Saya akan menjelaskan dari beberapa literasi dalam kitab bahwa baik itu banyak. Ada khair, ada thayyib, ada jayyid, ada soleh, ada hasan, ada ihsan, ada ma'ruf, kemudian ada birru. Nah, Nabi mengatakan birru. Apa birru Pak Ustadz? Birru ini puncak dari kebaikan. Contoh, ada thayyib. Thayyib itu artinya baik. Tapi thayyib ini lebih kepada sesuatu yang tidak ada cacat. Mohon maaf. Kita tengok dinding misalkan. Nah, tak usah jauh-jauh. Pelapon ini tidak thayyib. Atap Masjid Baitul Salam tidak thayyib. Kenapa? Belum selesai. Mudah-mudahan bisa berinfak semuanya. Kenapa belum selesai Pak Ustadz? Karena mungkin masih banyak kegunaan yang lain. Jadi kalau ditanya, plafon atau atap ini masih belum thayyib karena masih ada cacat, masih ada berserak misalkan, itu namanya thayyib. Jadi di rumah kalau nengok dinding retak, berarti dinding kita itu tidak thayyib. Thayyib itu lebih kepada tidak ada cacat, itu baik juga. Lalu yang kedua khairun, jazakallahu bil khair, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kepadamu dengan kebaikan yang banyak. Apa khair Pak Ustadz? Khair lebih kepada materi. Kalau nengok tetangga, nengok kawan, bertambah mobilnya, khair. Jadi khair ini baik lebih kepada materi. Lalu yang ketiga ada ihsan. Apa itu ihsan Pak Ustadz? Kebaikan yang lebih daripada semestinya. Saya punya kurma 1 kilo, saya kasih ke Pak Ade. Pak Ade membalas bukan 1 kilogram tapi 1 karung kurma. Maka Pak Ade itu namanya ihsan. Makanya ihsan itu dalam tingkatan tasawuf itu lebih tinggi daripada Islam iman. Jadi dalam satu hadis itu dijelaskan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu Islam. Iman, percaya kepada Allah, akidahnya kuat, tidak percaya sama dukun, tidak percaya sama peramal, akidahnya kuat, itu iman. Kalau ihsan Pak Ustadz, ihsan ini adalah puncak daripada ibadah yang paling tinggi. Ketika dia sholat seakan-akan diawasi oleh Allah. Ketika dia bekerja di kantor seakan-akan ada bosnya di depannya. Berapa banyak orang kerja dia rajin kalau ada bos. Kalau tak ada bos, tengok bos mobilnya sudah tak ada di kantor, nantilah dibersihkan. Yang kata cleaning service, nantilah pas mau pulang baru saya bersihkan. Pasti beres itu semua. Tapi kalau ada bos, keramik yang masih bersih tetap aja disapu. Maka ihsan ini, kita sholat ada orang, tak ada orang, di tempat sepi, di tempat keramaian yang sama, itu ihsan. Maka dalam kebaikan ihsan itu lebih daripada mestinya. Makanya ketika kita berbakti kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua kamu berbuat ihsan. Apa ihsan? Lebih daripada apa yang diperbuat oleh orang tua. Sama dengan kita ini anak laki-laki. Sampai kapanpun kita tak bisa membalas kebaikan yang dilakukan oleh ibu kita yang melahirkan kita berdarah-darah sampai meregang nyawa. Seandainya ada laki-laki menggendong ibunya dari Nongsa sampai ke Madinah bolak-balik, belum bisa membalas kebaikan orang tua setetes darah yang melahirkan kita. Itu namanya ihsan. Maka kalau kita berbuat ihsan kepada orang tua sampai kita sendiri yang mati, itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu apa Pak Ustadz? Ihsan itu baik, tapi ihsan itu kebaikannya lebih daripada semestinya. Lalu kemudian ada jayyid, ada bagus. Bagus itu cuma sekedar mantap. Ada soleh Pak. Soleh itu apa Pak Ustadz? Soleh itu dia baik dirinya, rajin sholat, ganteng rupawan, adabnya baik, tutur katanya baik, tapi dia tidak bermanfaat kepada orang lain. Misalkan dia punya pondok pesantren besar, alim, ganteng, makanya dibilang soleh. Nah, jadi soleh ini apa Pak Ustadz? Soleh itu baik untuk dirinya, tapi dia meskipun pondok pesantrennya besar, di sekeliling pondok pesantren masih banyak yang tidak makan, dia cuek. Itu namanya soleh. Makanya mudah-mudahan jadi anak soleh. Jadi maksudnya
tutur katanya baik, sopan kepada orang, tapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Kaya tapi tak bersedekah, kaya banyak uang tapi tetangganya masih ada yang, tapi dia baik, sopan ke orang. Pak, mau kemana Pak? Itu soleh namanya Pak. Makanya definisi ini nanti Pak Ade bisa rangkum, bisa dibedakan. Kemudian ada ma'ruf. Ma'ruf itu apa Pak Ustadz? Ma'ruf itu adalah baik secara tradisi. Makanya kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istrimu, pergaulilah pasanganmu bil ma'ruf. Wa ashiruna bil ma'ruf, dengan kebaikan secara tradisi istri kita. Di Batam ini kan banyak orang menikah beda daerah. Saya sendiri dari Madura menikah sama orang Jawa. Maka saya pergauli istri saya secara Jawa. Jangan saya memberikan tingkah laku, membuat sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan tradisi dia. Jangan saya memakai tradisi Madura, Pak. Salah kaprah. Misalkan di sini ada bapak-bapak dari Minang menikah sama orang Sunda, suaminya orang Sumatera Barat, istrinya orang Jawa Barat. Maka si suami berlaku dan membimbing istrinya secara adat Sunda. Itu namanya ma'ruf, tradisi. Begitu juga istrinya melayani suaminya secara adat Sumatera Barat. Jangan pakai Sundanya, pasti terbentur. Nah, itu namanya ma'ruf. Contoh gimana Pak Ustadz? Contoh begini. Orang kalau sudah datang ke Aceh, disambut oleh orang Aceh dengan apa Pak Ustadz? Didudukkan di kursi tinggi, kemudian dikasih nasi pulut kuning dan dicampur dengan ayam, disuruh makan. Sebelum makan diambil daun-daun yang dimasukkan ke celup ke air, dikebas-kebas. Itu Aceh Pak. Ketika Bapak menjadi orang terkenal, menjadi pejabat, datang ke Aceh maka disambut dengan seperti itu. Apakah penyambutan tamu sama dengan di Papua? Beda Pak. Kalau di Papua menyambut tamu dikasih piring besar, disuruh pijak. Setelah dipijak hancur, itu baru bagus. Jadi jangan pakai adat Aceh untuk menyambut tamu dipakai di Papua. Salah Pak. Makanya saya sampaikan ma'ruf ini baik secara tradisi. Kalau di Kalimantan Pak Ustadz, datang tamu itu disambut dengan kelewang, disambut dengan parang panjang, dikasih bukan bumbu, dikasih tebu, batang tebu disuruh tebas, puas. Jadi kalau sampai putus mantap. Nah, itu disambut dengan itu Pak. Kalau di Minang, mungkin ada orang Minang sini Pak, ada orang Minang kan, disambut dengan tarian piring kecil, ting 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 kan gitu kan. Piring apa namanya, tari piring, piringnya kosong Pak, nggak ada polon, nggak ada ayam. Di ting 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 gitu ya. Itu sudah baik itu Pak, mantap itu. Kalau di Padang nanti dikasih celurit macam Madura kan kaget, loh kok begini katanya. Maka setiap daerah punya tradisi yang menurut mereka menyambut tamu inilah yang baik. Bagi orang Sumatera Barat, orang Minang, menyambut tamu dengan tarian piring itu yang paling mantap Pak Ustadz. Jangan pakai yang Papua, dikasih piring disuruh bijak, tak sopan katanya. Atau di Kalimantan dikasih parang. Jadi kalau Bapak datang ke Sumatera Barat, orang menyambut dengan tali parang, dengan parang, pasti kaget. Loh kok begini? Sejak kapan tradisi Minang berubah? Kalau di Madura Pak Ustadz, di Madura lain lagi guys, dikasih celurit, mau celuritnya. Makanya Pak, saya pun kadang kaget. Dulu saya umroh pertama kali di Madura ini Pak, umroh atau haji, yang ngantar ke bandara tuh Pak satu kampung. Bahkan sekolah formal diliburkan Pak, apalagi yang datang dari haji. Bapak Ibu, Bapak-bapak mungkin yang tahu bagaimana di Madura itu. Kalau sudah datang haji Pak, satu kampung menjemput semuanya. Pakai motor, pakai mobil. Kalau nanti yang menjemput tak dikasih, meskipun lap keringat, meskipun serbet di dapur, itu fitnahnya luar biasa Pak. Maka orang Madura nih Pak, lebih banyak biayanya, rewangnya daripada biaya haji dan umroh. Itu sampai sekarang Pak. Dulu saya umroh pertama itu kebetulan ada bibi saya di rumah. Apa katanya? Saya pergi sama istri saya. Dia nangis, kirain nangis tuh karena saya mau pergi. Rupanya nangis dia. Sedih aku, kamu melas ya.
masa pergi umroh nggak ada yang ngantar katanya. Setelah itu baru saya sadar, oh iya ya, kalau di Madura itu kalau umroh dan haji harus satu kampung yang nganter Pak. Saya bilang saya bilang gitu, di sini di Batam jangan pakai Madura. Kalau di Batam iya, jadi aib Pak. Di Madura tuh aib kalau ada orang berangkat umroh tak ada yang nganter Pak. Jadi misalkan bapak umroh sama istri berangkat, paling yang nganter bibi. Kalau tetangga nggak nganter, kawan nggak nganter, itu aib Pak. Kasihan dia ya, melas. Saya bilang, saya ke Mekah kan pergi ibadah, sholat di Baitullah. Masa mau diantar? Kalau memang umroh itu harus diantar, berarti ketika aku sholat di masjid, antar juga dong aku ke masjid. Kan gitu kata saya bilang. Setelah itu baru dia sadar, iya tapi aku nggak tega melihat kamu katanya. Masa pergi umroh nggak ada yang ngantar? Nah ternyata Pak, tradisi itu membuat sesuatu orang berpikiran bahwa ini baik dan tidak boleh tidak dilakukan. Makanya setiap daerah pasti punya cara sendiri mana yang baik mana yang buruk. Tapi kalau albirruh nih Pak, yang Nabi jelaskan, albirruh husnul, birru ini kebaikan yang puncaknya kebaikan. Kenapa? Buka Quran surat Al-Baqarah 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi wa dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah, tak termasuk birrun orang yang hanya sekedar antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Itu belum termasuk albirru kata Allah. Orang ada ke barat ke timur menebar kebaikan misalkan, itu belum tentu. Tidak termasuk kebaikan orang yang kesana ke sini menebar kebaikan, belum tentu kalau tidak didasari dengan man amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, percaya kepada hari kiamat, wal malaikati, percaya kepada malaikat yang sudah diberikan tugas oleh Allah, wan nabi, tidak didasari dengan sunnah Nabi, kemudian wa atal mala alubbihi, memberi harta kepada orang yang dicintainya, wal yatama wal masakin, dawil kurba wal yatama wal masakin, memberi sedekah bukan atas dasar cinta kepada kawan terdekat tapi karena ada embel-embel lain. Maksudnya kata Allah, kalau albirru itu tidak sembarangan, bukan hanya sekedar orang munanbandir ke barat ke timur dia menebar kebaikan, tapi tidak didasari dengan iman. Karena kalau albirru itu adalah kebaikan yang dasarnya karena Allah, karena Rasulullah, karena beriman kepada malaikat. Jadi apa maksudnya Pak? Berarti kalau kita masuk kategori albirru, husnul huluk yang pertama, baiknya akhlak. Jadi kalau ada orang yang rajin sedekah, rajin sholat, tapi tak pernah datang ke pengajian, tak pernah datang ke undangan, tak pernah datang yasin talib, bukan albirru Pak. Jadi biasa, ya mungkin itu khair saja, mungkin soleh saja. Jadi untuk masuk predikat albirru itu tidak gampang. Makanya kata Nabi, albirru husnul huluki. Kalau kamu pengen mendapatkan puncak kebaikan adalah baiknya akhlak. Makanya Nabi Muhammad Pak, itu dipuji oleh Allah bukan karena banyak sholat, dipuji oleh Allah bukan karena banyak perangnya melawan orang kafir, tidak. Wa innaka la'ala hulukin adim, sesungguhnya kamu Muhammad adalah orang yang memiliki budi pekerti yang baik.